Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, Mahfud. Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Iya, alhamdulillah akhirnya kita Ya, berjumpa ya Pak Mahfud. J, Bu. Sepertinya nih Pak Mahfud nanti akan melakukan proses coaching nggih. J. Nggih. Nanti saya praktik untuk melakukan coaching kepada coach saya nanti. Saya Iya. minta tolong kepada Bu Ria untuk mengobservasi saya. Iya, baik. Berarti saya nanti akan mau observer Pak Mahfud, saya sebagai observer, Pak Mahfud sebagai coach, Ya, baik. kemudian nanti akan ada coaching J, jenengan. J. Baik, Pak Mahfud, sebelumnya nanti sebelum proses coaching dilaksanakan, nah saya ingin menyampaikan dulu kepada Pak Mahfud terkait penilaian yang dimiliki untuk prinsip sebagai coach Ya, gitu ya, kompetensi. kompetensi. Iya, kompetensi Oke. coach. Baik, yang pertama nanti Pak Mahfud harus memiliki kompetensi misalnya yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian mengoptimalkan potensi. Nah, selain itu saya harapkan nanti Pak Mahfud memiliki kompetensi dari seorang coach yang pertama yaitu ada presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya berharap nanti dalam percakapan coaching panjenengan semuanya bisa tersalurkan dan menerapkan alur tirta. Iya, Bu. Baik, itu rubrik penilaian yang bisa saya sampaikan. Kira-kira bisa dipahami ya Pak Mahfud? Bisa, Bu. Nanti kan di sini kan saya tujuan dalam praktek ini kan saya berharap dapat meningkatkan 3 kompetensi sebagai coach itu, terutama saya bisa mengidentifikasi mana 3 kompetensi tersebut yang kurang. Iya, Kemudian bisa mendapat masukan atau hasil dari observasi Bu iya, Ria kepada betul. saya itu. Oke, berarti nanti sebelum dimulai proses coaching, kira-kira ada beberapa yang ingin saya tanyakan dulu J. nanti. Kira-kira untuk kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Mahfud kembangkan, mulai dari tadi yang presence, Ya. kemudian eh, mendengarkan, itu kira-kira yang ingin panjenengan tingkatkan nanti yang di apa? Kalau menurut saya saat ini yang paling penting adalah bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan dalam bidang bertanya, Bu. Bertanya Bertanya. atau melakukan pertanyaan yang berbobot. Oke, betul. Hasil dari apa yang saya dengar, Iya, kemudian apa yang saya rasakan kehadiran ini pada saat proses coaching tersebut. oke. Cuma itu yang perlu saya tingkatkan. Kemudian nanti ketika saya coaching kepada peserta didik, yang Iya, peserta didik saya atau iya. nanti rekan sejawat, mungkin itu kompetensi berbeda yang ingin saya tingkatkan. Misalkan Oke. kalau dengan rekan sejawat, itu biasanya yang lebih saya tingkatkan lagi, selain kompetensi bisa membuat pertanyaan yang berbobot, itu mendengarkan. Mendengarkan, Kemudian nggih. ketika saya meng-coaching peserta didik, itu selain mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya harus mampu meningkatkan kemampuan dalam bidang present, kehadiran. Oh, Jadi gitu. waktunya juga tertata, Nggih, kemudian betul. bisa ada jadwal yang yang terstruktur ya, yang Iya, terencana terencana. antara murid saya dengan saya. Baik, berarti terkait indikator ketercapaian tolak ukur yang ingin dicapai, dituju dalam proses coach nanti, Pak Mahfud itu ingin meningkatkan yang pertama tadi, mengajukan pertanyaan yang Mengajukan pertanyaan yang berbobot, berbobot, terutama terutama pertanyaannya lebih ringkas, padat, ya dan efisien, mudah efisien, dipahami mudah dipahami oleh oleh seorang seorang coach coachee. saya. Jadi nanti Iya. ibaratnya coaching-nya jenengan itu langsung bisa to the Iya, point iya, gitu. bisa menjawab apa yang saya tanyakan, Iya, saya maksud gitu. oke. Kemudian nanti jenengan juga akan meningkatkan mendengarkan tadi. Nggih, nggih. Setelah itu presence juga Present, nggih. nggih. Kehadiran berarti semuanya nanti saling berhubungan dan Berhubungan. berkesinambungan. Baik Pak Mahfud, saya kira cukup sampai di situ dulu. Baik, iya. Semoga nanti proses coaching yang praktik coaching yang jenengan laksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, semoga. Nggih. Baik, saya akhiri dulu Pak Mahfud. Nggih, Bu Monggo Ria, terima kasih banyak. nggih, monggo. Mohon kesempatan untuk saya melakukan Iya, praktik. silakan Terima monggo kasih. sekarang dengan Eh, melaksanakan proses Ibu coaching. Mirza, Assalamualaikum Bu. Bu Ria. Waalaikumsalam, nggih, monggo Pak Ya, Mahfud. eh, saya duduk dulu. Iya.
Oh, ini yang mau Iya, saya Bu Bu Mersa. Mirza. Bu Mirza Iya. sebagai coach saya nanti coaching, nggih. membantu untuk proses praktik coaching. Baik, siap. Ya. Monggo, terserah Pak Mahfud Nggih. gimana. Monggo Bu Mirza di sini, saya di Nggih, sini. Pak Mahfud di sini. Nggih. Sebelumnya gini Bu, jenengan Budia sebagai observasi, saya mohon bantuannya nanti Iya. diobservasi semaksimal mungkin ya. Kalau Oke. ada kekurangan di antara 3 kompetensi saya sebagai coach, tolong Iya. nanti dipaparkan. Baik. Ya. Nggih. Monggo nanti Pak Mahfud sebagai coach, Bu Mirza sebagai coaching, dan nanti saya akan mengobserver kegiatan praktik coaching panjenengan. Ya. Nanti pasti saya sampaikan apa catatan yang saya dapat dari praktik coaching hari ini. Ya. Baik, monggo Pak Mahfud silakan. Nih, Bu Mirza apakah sudah siap? Siap. Siap? Siap, Pak. Memang rencananya untuk bincang-bincang kali ini untuk apa sih, Bu? Gini, Pak. Saya mau cerita nih, Pak. Iya, cerita Sekaligus apa? sebenarnya pengen sharing, Iya. tahulah menurut Pak Mahfud nanti gimana. Iya. Jadi begini, Pak. Kapan hari saya itu kan ketika saya tidak ada jam mengajar, saya Iya. itu jalan-jalan sebenarnya dari kamar mandi. Kemudian saya mau kembali untuk ke ruang guru. Nah, di situ saya itu melihat dan mendengar ada satu kelas itu yang sedang ada gurunya, Pak, sebenarnya sedang dalam pembelajaran itu berlangsung. Namun saya lihat di situ di depan kelas itu masih banyak anak-anak yang dari kelas itu di luar. Nah, ketika saya tanya, sebelumnya saya belum tanya dulu sih, saya memperhatikan dulu. Ada siswa yang ada di luar, kemudian yang di dalam itu ada gurunya. Tapi kenapa kok siswanya ramai sekali? Padahal pembelajaran di situ sedang berlangsung. Dan saya kira itu peristiwa atau kegiatan diskusi, Pak. Tapi ternyata tidak. Ternyata di situ guru itu sedang menyampaikan materi. Nah, di situ saya jadi kok seperti ini, kenapa nih siswa-siswa ini dalam kegiatan pembelajaran itu bisa seperti itu, bisa tidak memperhatikan gurunya, padahal di situ gurunya sedang menyampaikan materi dan ini masih ada juga yang ada di luar kelas. Jadi itu Pak, saya tuh ingin ini, bagaimana ya caranya siswa-siswa itu tidak seperti itu lagi, gitu Pak Gitu. Mahfud. Berarti kejadian itu di luar jam KBM-nya Bu Mirza ya? Iya, di Berarti luar jam dengan KBM saya. Bapak Ibu yang lain. Betul Kalau sekali, Pak. dengan KBM-nya Bu Mirza bagaimana? Kalau selama ini ketika saya melaksanakan KBM sih alhamdulillah nih anak-anak itu selalu bisa mengikuti dengan baik. Baik itu waktu kegiatan KBM itu saya menyampaikan materi ataupun anak-anak itu saya ajak berkegiatan misalkan diskusi atau praktik atau apalah gitu. Anak-anak bisa mengikuti, tapi saya herannya kenapa kok hari itu saya bisa menemui kejadian yang saya ceritakan tadi. Berarti ketika Bu Mirza melakukan proses PPM itu sebenarnya tidak pernah ya terjadi seperti itu. Alhamdulillahnya belum pernah Belum pernah jangan ya. sampai ya Pak. Mohon maaf Bu, kalau di sekolah jenjang SMA ya Bu ya, Iya betul itu sekali. Bu Mirza ada tambahan tugas lain enggak? Selain sebagai guru atau sebagai wali kelas? Untuk sementara ini sih saya selain sebagai guru dan wali kelas, saya kebetulan kan memang ini sebagai guru piket Guru KBM piket. sih Pak. Oh, Ya, guru jadi KBM. itu tadi selain saya itu dari kamar mandi berkeliling mau ke ruang guru biasanya saya juga ngecek lah kelas-kelas itu. Berarti ini pas dengan tupoksinya Bu Mirza ya saat ini ya. Iya Ya. kebetulan pas ya Pak Berarti ya. mungkin tolong nanti diklarifikasi jika pemahaman dari apa yang saya dengar itu salah ya Bu ya. Berarti Bu Riza dalam pembahasan sekali ini ingin upaya meminimalisir kegiatan-kegiatan di luar KBM yang tidak sesuai dengan aturan, di mana ini juga terkait dengan tupoksinya Bu Mirza agar anak-anak ini lebih mungkin budaya positif lebih terjaga ya Bu ya. Iya Pak. Gitu. Apa betul begitu? Ya, jadi saya menginginkan itu selain di situ di sekolah itu ketika memang
jamnya kegiatan KBM itu berlangsung, siswa itu atau semua kelas itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baik. Dan saya tuh pengennya anak-anak itu bisa belajar ini ketika melakukan pembelajaran itu bisa mengikuti gitu loh Pak, Mengikuti nggak ya. seperti yang saya Nah, perhatikan tadi, perhatikan. kok anak-anak bisa maksudnya seperti itu Mm-mm. pembelajaran padahal kan ada Ada gurunya. gurunya. Nah saya jadi bingung nih kenapa Mm-mm. kok bisa seperti itu? Mm-mm. Bu Mirza, kalau antara skala 1 sampai skala 10, keadaan seperti ini tuh sementara di skala berapa? Keadaan yang sementara ini Bu Mirza lihat. Ya kalau Keadaan sekolah ya. iya. Kalau keadaan sekolah, melihat efektivitas mungkin KBM yang seperti itu Hmm, tadi, di mana kan harapan kita nih Iya. Pak, harapan saya juga Mm, tentunya dan sekolah itu kan, ketika adanya jam pembelajaran berlangsung itu kan, siswa dan guru itu bisa melakukan pembelajaran itu dengan baik. Dengan baik. Di mana, pasti respon siswa itu baik, gurunya juga Gurunya juga melaksanakan melakukan baik. pembelajaran dengan baik. Nah, kalau melihat dengan adanya kejadian seperti itu, ternyata masih ada kelas yang melakukan pembelajarannya itu, masih ada siswa yang tidak memperhatikan guru dan seperti itu, bahkan keluar kelas, mungkin ya sekitar berapa ya, 75 mungkin ya, 75. 70-75% karena masih Nah, ada kejadian masih seperti ada itu, kejadian iya. yang ingin ditingkatkan di skala berapa, Bu? Kalau bisa sih ya antara 8 sampai 8, 9 lah, Pak. 9. Nah. Bu Mirza, kalau menurut Bu Mirza, indikator keadaan siswa ataupun guru yang ideal menurut Bu Mirza itu seperti apa? Iya, indikator, keadaan antara siswa dan guru yang ideal selama pembelajaran. Untuk siswa dulu apa untuk guru dulu ini? Untuk siswa dulu lah, Untuk Kak, siswa, ya ya. untuk siswa dulu. Mm-mm. Jadi, idealnya sih, ketika siswa itu mengikuti pembelajaran yang berlangsung, Mm. itu siswa itu benar-benar bisa, hadir, fokus, Terus, dan, semangat dalam mengikuti pembelajaran itu. baik. Ya, apapun lah, apapun kegiatan yang dilakukan guru itu bisa benar-benar fokus mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Dengan mengikuti, seluruh, mungkin Proses pembelajaran. instruksinya, iya, proses belajarnya bagaimana yang sedang dilakukan guru, entah itu, semua metode lah, intinya metode pembelajaran itu diterapkan guru, siswa bisa mengikuti, Nah, gitu. untuk gurunya Nah, untuk gurunya, yang ideal menurut saya yang ideal tentunya guru itu, yang pertama pasti, tujuan pembelajaran yang tercapai. tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kan tentunya, pastinya, antara guru dan murid itu harus ada apa ya, kolaborasi atau kerjasama yang baik. Nah, mungkin itu bisa berlangsung ketika, guru itu ini, bisa menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, yang tentunya, akan meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa itu tidak merasa bosan ataupun, merasa, "Ah, ini udah sama aja kayak yang kemarin," gitu ya, Kak, ya. Hmm. Jadi, paling tidak itu guru itu bisalah, harusnya meningkatkan, pembelajarannya itu tadi, mungkin dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan, ataupun membuat media pembelajaran yang menyenangkan, terutama mungkin kalau yang membuat siswa itu, jadi tidak fokus atau mungkin malas, biasanya itu, ini Pak, karena, murid itu diam, Diam. duduk diam, akhirnya mungkin ngantuk, akhirnya mereka memilih untuk ngobrol ataupun, melakukan kegiatannya sendiri, mungkin seperti itu, Pak. Jadi ya sepertinya idealnya guru itu bisa menciptakan pembelajaran, iya, suasana pembelajaran itu yang menyenangkan, yang mengaktifkan siswa sehingga siswa itu tidak merasa bosan bahkan sampai keluar kelas. Adakah selama ini Bu Dia di sekolah itu upaya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dan juga pembinaan karakter buat anak-anak selama ini? Iya, untuk itu sih Pak, dari yang Bapak Ibu guru dulu ya Pak ya. Iya. Kebetulan nih,
saya kan juga guru Iya. baru di sekolah itu. Nah, untuk seperti, kegiatan, apa ya, misalnya saya mengajak guru untuk itu kan saya masih ada rasa Mhm, tidak enak rasa seperti tidak itu, enak. Kak. Cuman, biasanya, yang saya lakukan itu saya hanya bercerita. Jadi Bercerita. misalkan, saya bersama temen guru satu saya, gitu, saya bercerita, "Bu, kemarin saya melakukan kegiatan pembelajaran yang seperti ini, Mhm, bla 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 bla." Nah, dengan seperti itu kan, rekan saya itu jadi menjelaskan, "Oh iya, Ta, seperti itu, Ta." Nah, sebenarnya sih harapan saya sih, mungkin, apa ya, Pak, ya, adalah, "Oh, kalau misalnya seperti ini baik, bisa ditiru." Nah, mhm, sebenarnya itu saya juga ingin, mendapatkan umpan balik juga sih sebenarnya iya, dari rekan saya itu, iya, ketika misalnya ada kekurangan pembelajaran di sayanya. Nah, mhm, jadi kita saling sharing, biasanya saya seperti itu. Kalau mmm, untuk, murid sendiri, untuk pembinaan karakter, itu sudah ada, Pak, sudah seperti ya. itu. Berarti kalau yang ini yang dari Bu Mirza ceritakan itu saya tangkap berarti Bu Mirza itu berupaya untuk, memberikan contoh agar dapat atau berbagi praktik lah kepada rekan sejawat ya, usahanya Bu Mirza selama ini di situ ya Iya, sementara. betul. Iya, eee, selain itu daya dukung ketika Bu Mirza melakukan berbagi praktik atau komunikasi, daya dukung lain yang bisa mendukung kemungkinan di skala yang lebih luas, ada nggak Bu? Iya, sebenarnya sih, untuk itu, untuk daya dukung dari sekolah sendiri, Mmm, entah itu dari, kepala sekolah, mmm, itu kepala sekolah itu sangat memberikan, kesempatan atau kesempatan. wadah bagi guru itu untuk melakukan mungkin ketika ada seminar dari luar atau mungkin bahkan sesama rekan sejawat itu, ini, kan di sekolah saya itu ada memang sudah guru Mhm, penggerak. Nah itu, melakukan berbagi praktik baik, nah seperti itu. Untuk itu sebenarnya kepala sekolah atau dari sekolah sendiri itu sangat memberikan wadah untuk itu, Pak, mhm, untuk berbagi praktik baik sesama rekan guru, baik itu, dalam hal untuk peningkatan pembelajaran mhm. ataupun yang lainnya. Selama ini seberapa jauh Bu, Kalau implementasinya? yang sudah dilakukan sekolah, namun di sini bukan saya ya, Pak, Iya, ya. Itu ya itu tadi, sudah, adalah beberapa kali, Pak, berapa kali? kita itu melaksanakan, berbagi praktik baik dari rekan guru yang lain Ah, ke kita semua iya. rekan guru yang kita lakukan bersama. Kalau selain terkait dengan berbagi praktik atau kegiatan seminar ya, Mhm. ada nggak, eee, misalkan tim lain untuk bisa mengkondisikan anak-anak? Apakah apakah Bu Mirza sudah pernah berkolaborasi dengan tim lain atau daya dukung lain selain, kegiatan seminar atau berbagi praktik? Kalau untuk mengkondisikan Iya, anak-anak biasanya itu, koordinasinya itu biasanya selain guru piket grup sendiri mhm, ya, kemudian, tentunya sama tim, tim manajemennya juga manajemennya. itu, gitu. Bagaimana, proses apakah hal itu selama ini Bu Mirza pandang sudah baik, sudah lancar, ataukah ada yang perlu diperbaiki? Alhamdulillah sih sudah berjalan, Pak, Berjalan dengan ya? baik, adanya itu. Seperti tadi yang saya sebelumnya Mhm, ceritakan kan, kegiatan pembelajaran itu sudah berlangsung, namun, situasi ketika iya, pembelajaran itu belum berlangsung sesuai sesuai harapan. Iya, harapan. Oh, berarti ini lebih fokus ke Bapak Ibu guru ya, Bu, ya? Dan bagaimana iya, cara meningkatkan benar. kompetensi yang lebih 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 bagus lagi. Iya, Bisa, benar sekali. eee, melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada anak. Betul. Begitu ya Iya, maksud Bu Reza betul. ya? Harapannya Mhm, saya itu ya mungkin, melihat dari indikatornya anak-anak seperti itu, mungkin karena anak-anak itu merasa merasa bosan bosan ya? iya, sehingga kan memang harus ada peningkatan dari pembelajaran yang dilakukan Mhm. guru itu harus menyenangkan itu tadi, berpihak pada anak. Bu Mirza, ketika Bu Mirza merasa sudah melakukan dan tidak terjadi apa-apa atau baik-baik saja dan Bu Mirza sudah berbagi praktik, eee, apakah sudah Bu Mirza memastikan bahwa apa yang sudah dibagi Bu Mirza itu
kemudian rekan sejawat itu setidaknya orang yang paling dekat terlebih dahulu minimal ya, itu Iya. melakukan apa yang Bu Mirza harapkan. Iya, jadi, ketika saya mencoba untuk, berbagi praktik Heeh. dalam skala kecil dulu Iya, ya, Pak, skala ya. kecil aja Bu, Iya, iya. ke mungkin rekan terdekat saya itu alhamdulillah itu ada, jadi saya pernah itu, melakukan gantian kita melakukan Mhm, observasi untuk dapatkan itu. mhm. Namun hal itu masih Masih kurang karena kan hanya mungkin satu atau 2 orang mhm, saja dan sepertinya memang harus kita pelan-pelan dulu pelan-pelan ya, Pak, dulu. ya, bertahap mungkin dengan seperti itu, cara seperti itu dari guru satu ke guru lain. Di antara rekan sejawat, eee, yang dianggap Bu Mirza itu sesuai dengan harapan Bu Mirza ada nggak? Ada, Pak, Ada, ada. berhasil. Iya, berhasil. Kira-kira Pak apa daya dukungnya atas keberhasilan, rekan sejawat itu sesuai dengan harapan Bu Mirza? Iya. Jadi, kan Faktor pendukungnya? faktor pendukungnya di situ kan, awalnya nih, Mhm, saya bercerita tadi bercerita, ya, bercerita tadi, kemudian kemudian kita melakukan, kegiatan kegiatan observasi observasi pembelajaran. pembelajaran, heeh, Nah, ternyata, dari bercerita misalkan, itu tadi rekan sejawat saya heeh, mencoba, iya saya mencoba, cobalah metodenya heeh, pemirsa seperti apa. mencoba, Nah heeh, ternyata memang betul betul, berhasil bisa meningkatkan motivasi belajar heeh, siswa. belajar siswa. Ada nggak upaya untuk reflektif? Upaya untuk reflektifnya ya setelah kegiatan Sedikit pasca pasti observasi ada lah. tadi, kita merefleksi Berarti bersama-sama. untuk rencana tindak lanjut ada ya? Iya, Ada? ada, Pak. Ada, oh. Berarti gini Bu Mirza, beberapa yang Ibu Mirza identifikasi itu adalah bagian-bagian, daya dukung, yang mana sudah sebagai contoh dan terimplementasi dan nyata loh Bu ya. Mmm, Bagaimana jika itu diterapkan ditambah lagi kepada rekan sejawat yang berikutnya. iya. Bagaimana menurut Bu Mirza? Menurut saya itu bagus sekali nanti, Pak, hasilnya. Bagus sekali Iya, ya? ketika, bisa berbagi praktik Mhm. baik tidak hanya dengan yang Yang paling dekat, kecil iya. iya, tapi juga untuk Eee, skala yang lebih Gini, besar. pemirsa, selama ini kira-kira di antara jumlah anggota guru Mhm. GTK kan dalam itu yang paling dekat itu, berapa persen? Paling dekat dengan Bu Mirza? Ya paling tidak itu ya, yang paling dekat itu tentunya dalam satu mapel tentunya, Satu mapel, MG-MPS itu. heeh, MG MPS ya. Iya, Itu terkait kedekatan Bu Mirza dengan rekan sejawat ya. iya. Tapi kalau kedekatan rekan sejawat dengan guru lain, berapa persen? Nah, sekitar berapa ya, Pak, ya? Mungkin Bagaimana kalau Bu Mirza memanfaatkan kedekatan Bu Mirza, juga memanfaatkan kedekatannya rekan sejawat yang sudah berhasil, sehingga, misalkan ada relasi yang lebih luas. oh, iya iya ya, Pak, iya. Apakah Bu Mirza tertarik dengan hal itu? Iya, saya sangat tertarik, Pak. Jadi ketika tadi, saya memiliki rencana untuk ini, lebih berbagi praktik baik Iya, untuk meningkatkan apa, pembelajaran yang dilakukan guru, mungkin dengan, cara apa ya, memanfaatkan itu tadi, keterkaitan itu tadi, keterkaitan guru satu dengan guru yang lain itu sangat lebih membantu untuk lebih ini. membantu. Iya. Bu Mirza, eee, rencana ke depan ketika Bu Mirza dapat mengidentifikasi hal tersebut, kapan bisa dilakukan? Secepatnya lah, Pak, kalau Bag bisa ya mmm, minggu depan. Bagaimana Bu Mirza mengawali hal tersebut? Saya mengawali hal itu dengan, ya Yang itu tadi, heeh, saya ngobrol aja dulu ngobrol aja, dengan MG-MPS heeh. dulu, Kedua, yang tentunya nanti, saya mungkin akan mengajak mengajak, mengajak salah satu rekan saya itu untuk melakukan observasi seperti yang saya lakukan. mhm. Namun ya ketika nanti mungkin, teman saya itu, rekan saya itu ngobrol dengan teman yang lain, mungkin saya bisa ikut nimbrung gitu Oh mungkin gitu. ya, Pak, ya. Wah ini strateginya Bu Mirza ini. Iya, Oh ya, terus? untuk ikutan nimbrung, mungkin Nimbrung, itu memperkuat ya iya, maksudnya. Ya, iya. eee, kira-kira apa yang Bu Mirza dapat ketika kita berkomunikasi? Iya, alhamdulillah ya, Pak, ya. Mhm, Jadi
yang sebelumnya saya itu, "Ini kenapa kok anak-anak seperti ini?" Saya kan nggak menemukan jawabannya, tapi setelah kita ngobrol, beberapa waktu ini, saya bisa menemukan sebenarnya permasalahannya itu apa, kemudian, langkah atau strategi yang harus dilakukan, untuk memperbaiki adanya kegiatan pembelajaran yang seperti tadi itu seperti apa. Terima kasih sekali ya Pak Mahfud ya. Iya, baik, saya juga terima kasih banyak Iya karena pemirsa sudah berbagi pengalaman secara tidak langsung bagi saya dan saya juga mendapat solusi juga dari pemirsa. Jadi kita saling-saling mendapat manfaat di antara apa yang kita ceritakan di sini. iya, terima kasih Pak Heeh. Mahfud sudah, bersedia untuk Oh tentu, meng-coaching saya hari saya ini akan tentu tadi. selalu bersedia, apalagi itu adalah, kita sebagai profesi pendidik ya, Iya, saling bekerja sama, kolaborasi, itu bagian dari nilai-nilai keluhuran kita. mhm, Mhm. iya betul sekali Bagaimana Pak. pemirsa? Ya, Lega kah enggak hari ini? ya cukup sekali Cukup itu, sekali ya. Berapa sangat menit tadi melegakan. pemirsa? Berapa ya Pak ya? Mungkin Kita tanya nggak sama Bu Ria. maaf ya Bu Ria kalau coaching Eh, kita lama, 15 menit sudah bagus ya. Nah, eh, nggak itu saja terasa. pemirsa. Sudah kan Iya Bu? Iya. sudah, alhamdulillah Nah, sudah. alhamdulillah. Pemirsa nggak apa-apa di sini saja. Oh, Nanti kita biar saling mendapat manfaat. Nah, ah itu Bu, ketika saya melakukan praktik coaching terhadap pemirsa, ya, sebagai coachingnya mungkin ada hasil observasi dari Bu Ria yang bermanfaat bagi saya, apalagi bermanfaat bagi coach saya. Iya, yang utamanya di sini kan saya kemarin nggih Bu, upaya dalam meningkatkan pertanyaan yang efektif dan mudah dipahami oleh si coach saya ini atau pemirsa. Iya, Oke. tadi itu saya kan sudah melihat proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Mahfud sebagai coach, kemudian Bu Mirza sebagai coaching. Ya, Nah, di situ ini Bu. Ya, Nggih, baik tadi kan, kita sudah melihat bersama-sama nggih Pak, saya sebagai observer sudah mengamati secara langsung bagaimana praktik coaching yang dilaksanakan oleh Pak Mahfud sebagai coach, kemudian Bu Merza sebagai coaching. Nah, di sini tadi saat saya melihat, praktik coaching-nya memang ada beberapa catatan. Tapi sebelum saya, eee, menyampaikan catatan yang saya amati tadi, saya ingin bertanya sesuatu kepada Pak Mahfud. Boleh ya, nggih, Pak, nggih? boleh sekali. Baik. Nah, sebelumnya itu kira-kira apa yang Bapak Mahfud lakukan saat melaksanakan proses coaching tadi? Apakah yang menjadi indikator ketercapaian dari coaching tadi menurut Pak Mahfud? Kalau indikator ketercapaian secara keseluruhan, yaitu satu, ketika coach saya merasa mendapat solusi setelah saya melakukan coaching atau Nggih. saya sebagai coach-nya Iya. itu. Kemudian indikator yang lebih khusus dari kompetensi saya dapat pertanyaan saya dapat mudah dipahami oleh coach Coach saya saya, itu. nggih. Baik, ini tadi berarti Pak Mahfud sudah, memberikan pertanyaan pemantik agar Bu Mirza ini sebagai coaching-nya bisa menemukan solusi dengan baik. Iya. Nah, kebetulan yang saya lihat tadi catatan saya yang pertama Pak Mahfud ini sudah melaksanakan praktek coaching sebagai coach dengan menjadi seorang mitra. Jadi ada proses setara antara Bu Mirza dan Pak Mahfud. Pak Mahfud sebagai coach tidak memberikan solusi yang menggurui, tapi Bu Mirza sendiri bisa menemukan solusi. Jadi terdapat mitra di sini. Kemudian terdapat proses yang kreatif, karena tadi Pak Mahfud bisa menggali ide-ide sehingga Bu Mirza bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mirza. Kemudian Pak Mahfud menggunakan sebuah pertanyaan pemantik, menanyakan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak. Jadi jenengan ini menerapkan potensi secara baik yang jenengan miliki dan juga Bu Mirza miliki sebagai coaching-nya. Sehingga tadi sudah diterapkan secara baik bahwa praktek coaching yang Pak Mahfud lakukan kepada Bu Mirza sudah menerapkan alur tirta secara baik. Nah,
Nah, di sini kira-kira ada pertanyaan terakhir nih Pak, buat Pak Nggih, Mahfud nggih juga. Bu Ria. Kira-kira nanti kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Mahfud dalam proses coaching selanjutnya itu seperti apa? Begini Bu, ketika saya merasa sudah lebih lebih paham tentang bagaimana skill penerapan coaching kepada rekan sejawat, saya ingin menerapkan kepada peserta didik saya. Apalagi saya sebagai wali kelas, saya ingin menyempatkan waktu nanti di waktu-waktu tertentu, di mana waktu ada longgar, saya akan panggil satu persatu untuk melakukan proses coaching. Demi apa? Demi menggali potensi-potensi anak yang belum ternampak, itu yang satu. Yang kedua, melakukan proses komunikasi yang baik kepada orang tua, paguyuban, iya. Setidaknya kita itu berkolaborasi sehingga apa yang kita harapkan tujuan sekolah, impian, cita-cita, visi misi sekolah itu juga dimiliki oleh orang tua juga. Dan nantinya ini sangat mendukung sekali pantauan, ya, kemudian pendampingan, menuntun anak itu bersama-sama, guru tidak hadir sendirian, tapi bersama warga sekolah, bersama orang tua. Itu yang saya harapkan dengan menerapkan teknik coaching, komunikasi yang sangat memberdayakan. Berarti ini tadi Pak Mahfud harapannya untuk kedepannya itu kompetensi yang ingin dikembangkan selain setelah melakukan proses coaching dengan rekan sejawat, kalau sudah berjalan secara sempurna, Pak Mahfud ini ingin melaksanakan proses coaching kepada murid, kemudian kepada wali murid, sehingga yang dikembangkan adalah kehadiran penuh dari murid, wali murid, rekan sejawat, semuanya saling berkesinambungan. Baik Pak Mahfud, kalau begitu semoga teknik yang Bapak gunakan, yang Bapak pilih ini nanti bisa Bapak kuasai dengan baik. Tidak hanya teknik ini saja nanti yang bisa Pak Mahfud kuasai, tapi juga teknik-teknik yang lain. Begitupun juga dengan Bu Mirza. Baik, semoga ini nanti bisa menjadi bekal ke depannya dalam melaksanakan coaching agar lebih baik lagi. Semoga sebuah proses yang bagus untuk Bapak ke depannya. Terima kasih Bu Ria sudah memberikan masukan dan penilaian yang sangat membangun buat kompetensi saya dan kompetensi Bu Mirza. Sama-sama. Itu. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini itu bermanfaat di kemudian hari. Amin. Semoga lekas bergerak dan menggerakkan. Terima kasih Pak.